Selamat siang Mas Italo Gani, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Kata Data untuk wawancara hari ini. Kita mau bahas topik yang lagi hangat beberapa waktu belakangan soal startup ya. Kemudian banyaknya berita, informasi startup melakukan PHK gitu ya, banyak banget PHK, lalu yang disinyalir ini sebagai dampak dari fenomena bubble burst gitu. Nah mungkin Mas Italo bisa kasih gambaran ya, ini penilaian soal fenomena belakangan ini seperti apa dan mungkin dikomparasi dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu, karena Mas Italo kan sudah berkecimpung di dunia startup ini udah lebih dari berapa? 22 kali ya. 22 tahun gitu. Dulu itu pernah kejadian kayak gini nggak sih, dan mungkin apa bedanya dengan yang sekarang terjadi gitu? Ya mungkin kalau kita ngelihat ya bubble burst atau itu emang sudah kejadian beberapa kali ya di dunia gitu kan. Mungkin dulu ada .com crash tahun 2000 gitu kan. Itu zaman 98 2000 tuh ada tuh beberapa startup di Indonesia juga yang kena efeknya tuh. Ada dulu ada Indo.com, ada Asia Gateway itu, nggak tahu kalian familiar apa enggak gitu kan. Tapi itu dalam seminggu some of the companies like closing down. Tapi emang tahun dulu itu emang startup kan, apalagi Indonesia ya, belum ada tahun 98 2000 tuh belum ada mobile internet segala macam. Karena mobile internet tuh mulai masuk 2005 2007 kalau nggak salah dengan 3G. Nah, jadi itu emang fundamentalnya belum sekuat dulu. Dan mungkin di tahun 2015, 16, 17 juga ada masa-masa waktu banyak sekali e-commerce di-invest, terus banyak yang nggak stabil juga terjadi gitu kan. Dan itu mulai istilah-istilah bahwa harus melewatin winter, gimana lewatin winter, unicorn segala itu keluar istilah-istilah itu. Nah sekarang sebenarnya ya sangat wajar karena secara makroekonomi di dunia memang ada krisis ya, dengan adanya perang di Rusia segala macam, sehingga proses LP dari para VC juga sangat selektif untuk invest di VC, dan VC juga sangat selektif untuk invest di startup gitu kan. Dan sebenarnya bukan VC-nya selektif, cuman kayaknya terakhir-terakhir ini di Indonesia itu fenomena startup juga berkembang sangat cepat, dan banyak sekali VC-VC baru, banyak sekali orang yang tiba-tiba jadi angel investors yang datang dengan good money gitu kan. Tapi mungkin belum dengan approach of building the right product gitu kan, sehingga terjadi sebuah kalibrasi. Menurut saya sih, bear in mind Indonesia ini kan secara industri startupnya masih baru compare di US market gitu kan. Mungkin kita ketinggalan 10 tahun dibanding US gitu kan. Jadi saya ngelihat ya, orang yang udah lama di sini ngelihat ini hal yang sangat wajar, hanya sebuah kalibrasi dari sebuah industri sih, naik turunnya dari sebuah industri ya. Jadi saya ya karena udah sering mengalami masa-masa seperti ini, dan akan terlihat di sini startup yang punya real product gitu, yang mencapai sebuah product market fit, yang benar-benar ngasih value ke sebuah ekosistem, apakah itu B2B atau B2C, itu akan survive dan akan actually menikmati masa-masa kemasan startup ini sih menurut saya. Nah itu yang tadi, startup yang punya real value itu biasanya di sektor apa aja sih Mas? Sebenarnya belum, tidak tergantung sama sektornya gitu. Tapi gini, as a startup kan biasanya, startup itu kan sebenarnya apa itu startup? Startup itu adalah sebuah company yang dituntut memulakan sebuah inovasi di satu bisnis, satu existing bisnis. Inovasinya apa sih? Ada dua. Inovasi dari journey-nya, consumer journey,
user experience sama bisnis model gitu kan. Ya kalau kita ngambil contoh Gojek ya, dulu sebelum Gojek kalau kita mau melakukan transportasi kan masih manual prosesnya. Setelah ada Gojek, kita bisa menggunakan aplikasi gitu kan. Dan back then Gojek juga tidak punya armada, makanya pakai satu bisnis model namanya share economy gitu kan. Jadi proses-proses inovasi ini yang akhirnya harus nge-create sebuah value di ekosistem, sebuah efisiensi gitu kan. Karena kalau kita ngelihat banyak banget ranah-ranah yang nggak efisien, banyak banget bisnis dari hulu ke hilirnya, gap-nya, middleman-nya itu banyak banget sehingga nggak efisien. Nah, biasanya sebenarnya the whole startup ekosistem tuh biasanya create transparansi. Kayak kita ngomongin Gojek, transparansi untuk apa? Bisa order makanan, order transportation. Traveloka, transparansi dalam booking pesawat. Dulu kan kita nggak tahu harga tiket, kita nggak bisa kontrol, kita mau beli, mau booking, mau refund, segala macam. Sekarang lewat aplikasi. Ruang guru, gimana kita bisa bimbel? Dulu kan tergantung lokasi, deket nggak sama bimbelnya? Atau kota gue ada bimbelnya nggak? Terjadi sebuah transparansi gitu kan. Jadi ini adalah sebuah efisiensi dari sebuah proses itu yang kita harus ngerti. Dan apakah benar mencapai efisiensi biasanya dilihat dari product market fit. Apa sih product market fit? Product market fit ini sebuah jargon yang banyak dibilang orang, tapi sebenarnya waktu founders start sebuah startup, mereka itu melihat sebuah masalah gitu kan. Masalahnya apa? Ada sebuah efisiensi. Nah, dengan masalah ini mereka ngebuat satu user experience baru sama bisnis model baru dan launching. Setelah launching, dia lihat di market, user pakai nggak? Biasanya yang usernya emang punya pain point ini, dia akan pakai dan terus pakai. Nah, apalagi kalau efeknya cukup besar ke dia akan terus pakai. Nah, the problem, apakah startup ini sudah mencapai product market fit? Nah, karena startup itu cukup perlu waktu, karena kan startup ini is a proses inovasi, sebuah R&D ya. Jadi it takes time untuk mereka melakukan iterasi terhadap produk mereka sehingga mereka mencapai satu produk market fit. Kayak contoh deh, bayangkan kemarin COVID, nggak ada Tokopedia, nggak ada Halodoc, nggak ada Gojek. Indonesia kayak apa? Dan 3 company ini dibangun bukan gara-gara COVID dong. Dia nggak tahu ada COVID. Bayangin waktu ada COVID, semua SME yang jualan makanan tuh bisa tetap jualan. Orang yang perlu akses kesehatan bisa tetap akses kesehatan. Orang yang sekolah bisa tetap menggunakan sekolah dengan ruang guru gitu kan. Dan orang yang jualan bisa tetap di Tokopedia gitu kan. Jadi itu udah jelas ngasih satu efek efisiensi yang sangat-sangat. Yang dimana perusahaan-perusahaan tradisional nggak siap di situ. Gitu. Jadi ya itu ujung-ujungnya harus mencapai sebuah product market fit sehingga mereka bisa secara berkelanjutan terus bisnis ini bergerak gitu kan. Tapi banyak yang menyoroti juga PHK-nya, Mas. Jadi banyak sekali startup yang PHK juga. Nah, ini apakah masalah inefisiensi tadi seperti yang disebut Mas Italo masih berlangsung atau ini hanya sebagai dampak sampingan atau seperti apa gitu? Kalau masalah PHK, menurut saya mungkin di perusahaan tradisional juga terjadi PHK besar-besaran, kayak Unilever juga melakukan besar-besaran. Mungkin menurut saya terlalu dibesar-besarkan PHK di dalam startup, karena perusahaan tradisional juga kalau di-compare jumlah PHK lebih banyak perusahaan tradisional dibanding perusahaan startup ya. Itu satu. Yang kedua, seperti saya bilang, si startup ini tuh metafornya is an R&D center. Kan? Kita menciptakan sebuah produk baru yang akan membuat sebuah efisiensi di sebuah line of business. Nah, waktu penciptaan ini, itu prosesnya emang takes time. Sewajarnya R&D center di dalam perusahaan. Di mana waktu proses ini belum stabil dan terjadi sebuah krisis ekonomi dunia, ya namanya cost center atau R&D di setiap perusahaan, kalau perusahaannya lagi goyang, pasti mereka yang di stop duluan gitu kan. Jadi kena efek-efek seperti itu. Makanya karena startup segitu banyak dan balik lagi harus benar-benar startup yang solid ngasih value ke ini akan terus survive dan akan terus bergerak. Tapi startup yang masih kondisinya masih belum jelas atau dia terlalu early gitu kan fundraising, ya mungkin dia akan terjadi sebuah
proses seleksi alam untuk dia ini dia harus mengurangi karyawan gitu kan. Tapi yang harus kita pahami, startup itu is an R&D center. Jadi, dan saya kenapa insist ini jangan terlalu digembar-gemborkan, karena Indonesia ini nggak pernah terkenal sebagai negara yang invest besar di R&D. Kalau lihat total perputaran uang di Indonesia yang investasi itu R&D itu kecil banget. Kalau kita lihat semua perusahaan besar, is a more trading company. Nah, di era startup ini di mana Indonesia bisa menciptakan produk sendiri gitu kan, kayak Tokopedia, Gojek, Ruang Guru, itu adalah era yang saatnya kita harus embrace produk nasional gitu kan. Ini yang menurut saya sih harus dijaga ya, karena apalagi sekarang government sekarang kan juga mau empowering produk nasional. Nah, sektor mana di Indonesia yang segitu heavy in R&D investment? Ya startup ini, karena semua inovasinya itu, semua investasinya itu masuk ke sebuah inovasi gitu kan. Nah, apakah startup ini akan terus diperlakukan seperti R&D center atau ada jangka waktunya mereka harus lepas landas lah keluar dari R&D center itu? Ya, batasnya apa ya? Ya, tentunya sebuah startup itu harus ada waktunya ya untuk take off gitu kan, untuk berkembang. Tapi di Indonesia sangat tergantung sama sektor. Misalnya sekarang lagi gede agriculture gitu kan. Di situ kan fundamental dari sektor ini kayak contoh literasi digital dari user-usernya, akses stabil internet di certain daerah gitu kan. Itu banyak faktor yang membuat proses product market ini lebih panjang dibanding negara lain contohnya. Dan emang some takes more years, makanya kayak contoh Gibran ngebangun e-fishery, dia lumayan panjang tuh melakukan bootstrapping-nya gitu kan. Dan itu hal yang wajar karena dia masuk ke sektor peternak ikan air tawar gitu kan, yang ya agak ekstrim juga tuh dia membangun itu. Tapi itu untuk negara kayak Indonesia itu hal yang wajar gitu kan. Tapi ya kita harus terus menjaga gimana kesehatan dari proses penciptaan product market fit itu. Ada banyak analisis lah, bisa pakai cohort analisis untuk melihat company itu. Makanya saya kalau ketemu startup baru, obsesinya ngelihat cohortnya. Karena cohort itu kita bisa ngelihat retensi dari user dan optimisasi dari produk dia gitu kan. Nah, ini membangun inovasi kan sama R&D center kan juga pasti berhubungan sama pendanaan gitu ya. Nah, ini masih tahu sendiri bagaimana sih melihat pendanaan startup ini, karena mungkin nggak tahu ya, banyak banget berita yang sepertinya investor-investor menahan diri lah sekarang gitu untuk memasukkan investasinya ke startup gitu. Nah, ini soal pendanaannya seperti apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat ya sekarang, ya emang saya nggak ngelihat semua investor menahan ya. Emang karena krisis makroekonomi, duit investasi dari luar akan lebih sulit didapatkan. Tapi bukan berarti ini bertahan gitu. I think some of the great investor akan terus maju, kita akan melakukan investasi karena secara momentum kita juga Indonesia ekonomi lagi naik terus gitu kan. Ya balik lagi, seleksi dari investasi ini yang paling sangat penting. Kalau saya percaya bahwa the fundamental of investing itu, apalagi di early stage itu kita investing ke the person itself, the founder itself. Jadi bisnis model semua bisa keluar any business model, tapi karena negara kita adalah negara yang masih berkembang, sangat agile negaranya, we need a founders yang sangat agile juga gitu kan, bisa approach the market, approach the consumernya yang belum literasinya belum terlalu advance dibanding negara lain gitu kan. Tapi gimana sih founder bisa nge-hack sebuah product building ini adalah sangat penting. Makanya early stage itu kita investasi ke people, ke founders gitu kan. Founders yang emang mindsetnya is a product builder. Yang sebenarnya balik lagi Indonesia itu tidak terkenal sebagai negara yang menciptakan sebuah produk. Jadi founder ini adalah orang-orang yang spesial, yang emang punya mindset ngebangun produk, nge-build produk, dan ini adalah hal yang menarik untuk diinvestasikan. Dan kita sering menemukan banyak great founders dan menciptakan hal-hal yang fenomenal sih. Soal startup yang
ikut masuk ke bursa gitu Mas, IPO gitu kan. Seperti kemarin ya kita nyebut aja Goto gitu ya. Dan sempat ramai betul kan gitu karena udah startup sudah besar gitu ya, dan ternyata dia masuk ke bursa saham gitu. Nah itu nanti seperti apa sih penilaian Mas Italo, dan mungkin bisa kasih gambaran ke depan nih kayak apa nih situasinya? Kalau saya sebagai orang yang udah lama di industri ini, I'm not a finance person saja, saya nggak bisa kasih very deep financial analysis. Tapi saya ngeliatnya gini, Mas Yoga pernah lihat nggak stoknya Amazon dari tahun 98 ke 2002? Itu exactly like Indonesia sekarang. Itu kalau kita ngelihat 1999 sampai 2002 itu stoknya begini. Tapi kalau kita lihat The Umbrella sekarang 99 sampai sekarang itu nggak kelihatan gitu. Karena saking kalau lihat karena curve-nya segini ya, sekarang di sini. Tapi nggak kelihatan that curve. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi investasi dalam R&D atau inovasi, kita harus berpikir jangka panjang. Makanya negara kayak Singapura kan selalu berpikir panjang gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngelihat short time pasti gitu. Tapi kalau kita ngelihat jangka panjang, ini adalah sebuah investasi dan akan menjadi naik gitu kan. Komen saya itu, dan ya balik lagi ini kan yang baru listed baru dikit banget. It's a very good start karena emang semua investor lokal juga kepingin, investor asing juga kepingin bisa the exitnya nanti kemana setelah invest di Indonesia gitu kan. Itu hal yang sebenarnya is a good start dan saya yakin tuh akan berkembang in a very positive way in the future. Mas, ini terakhir mungkin menarik ya. Tadi dari awal kita bahas startup yang mungkin sedang menurun apa segala macam, tapi ternyata ada beberapa startup yang juga meraih untung gitu ya. Bahkan mereka ngerekrut banyak pegawai segala macam, bisnisnya berkembang segitu. Nah ini kalau Mas Italo bisa berbagi mungkin apa sih strateginya gitu kira-kira dari penilaian Mas Italo, strateginya untuk selanjutnya tuh kayak apa gitu? Yang meraih untung siapa ya, sorry? Ada startup yang untung. Nggak ada startup yang untung ya? Nggak, setidaknya mereka bisa merekrut pegawai gitu ya. Artinya bisnisnya kan berkembang kelihatan dari situ. Kayak gitu. Nah itu selain tadi mempertahankan R&D centernya gitu ya, terus kemudian strateginya apa lagi sih? Kalau bisa dikasih petunjuk lah kira-kira gitu. Ya, biasanya gini, yang paling penting dari startup itu biasanya suka di-miss sama founders, are we really attacking the right problems apa enggak gitu kan. Jadi obsesi nemuin problemnya itu yang paling penting. Karena banyak orang tuh buat startup tapi nggak tahu problem apa yang mau di-solve. Atau dia langsung, gue punya solusi ini. Bentar, lu mau solve problem apa? Karena kalau biasanya kita punya solusi atau kita punya aplikasi, itu kan cuma technical. Tapi sebenarnya problem apa yang mau di-solve gitu, itu yang paling penting. Jadi fundamental dari finding the right problem itu penting. Gampang lah. Kalau industri ini misalnya kelihatan marginnya gede banget, tandanya nggak ada yang something yang nggak efisien gitu kan. Itu kalau industri ini margin udah tipis banget dari ke hulu hilir, tandanya udah efisien banget gitu kan. Biasanya seperti itu kan. Karena cost dari hulu ke hilirnya udah efisien banget. Tapi ya balik lagi kita harus nemuin the problem gitu kan. Dan menurut saya di Indonesia itu banyak problem yang original Indonesia gitu, yang nggak bisa di-solve sama perusahaan luar. Dan menurut saya makanya akan selalu ada startup baru, ada founder baru datang dan menciptakan hal-hal yang baru, yang fantastis untuk Indonesia. Karena problemnya hanya aja di Indonesia gitu kan. Makanya saya nggak pernah stop ketemu founders baru yang amaze me. Karena oh iya bener nih, solve problemnya menarik gitu kan. Karena kita tuh masih problemnya banyak banget gitu. Sekarang aja yang lagi naik nih industri agriculture ya. Jadi kayak ada fishery, ada Aruna, ada banyak juga yang masuk ke chicken farming, terus ada juga di shrimp segala macam. Ini akan satu industri yang perlu banyak di disrupt atau di transformasi secara digital gitu kan. Jadi memang bagaimana caranya menemukan solusi untuk masalah-masalah ya, itu yang pentingnya. Mungkin sebelum itu deh, apa masalahnya? Okay. Jadi the deeper you understand the problem, the easier you get the solution. Nah kadang kita tuh suka replicate, ada yang di India kayak gini, di Cina kayak gini. Padahal India sama Cina beda. Apalagi kalau di US kayak gini,
lebih jauh lagi gitu kan. Jadi kita harus, situasinya dengan iya, ini. kayak contohnya ojek gitu kan. Gojek itu kan dari habit kita suka naik ojek. Ini kan is a habit yang lokal banget gitu kan. Yang menurut saya sih, ya that's a very original idea gitu kan. Gitu. Oke, menarik Mas. Oke, saya pikir sudah cukup dulu Mas Italo. Mudah-mudahan pandangan-pandangannya bisa nanti dimanfaatkan sama startup gitu ya nanti ya, supaya bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi Mas Italo di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya.